Tolong aku. Bukan gitu, dengerin dulu penjelasanku. Kamu ini. Bukan, sudah semalaman penuh kita begini. Kok kamu masih punya tenaga sebanyak ini? Kamu siapa? Ini di mana? Apa yang kamu lakukan padaku? Nona cantik, dengerin ya. Semalam minumanmu sudah dicampur obat. Kamu berani-beraninya di jalanan mau minum. Minum bersulang denganku. Bahkan memaksaku untuk berhubungan denganmu. Tidak mungkin. Mana mungkin aku yang duluan padamu? Aku Chu Lingyue harus memutuskan sendiri pernikahanku. Mulai hari ini, kamu adalah suamiku. Hei, cepat katakan. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab padaku? Kamu yang mengambil keuntunganku, malah aku yang harus bertanggung jawab padamu. Bukan gitu, kakak. Aku sudah memberikan hal paling berharga dalam hidupku padamu. Kamu tidak hanya tidak bertanggung jawab padaku, tapi juga memukul dan memaki. Memang benar, wanita itu selalu merepotkan. Bajingan! Sejak kapan kamu simpan pisau itu? Bukan urusanmu, cowok brengsek. Oke, kalau kamu tidak mau aku ikut campur. Bisakah kamu pakai bajumu dulu? Aku akan melawanmu. Bahan ini mahal loh. Jangan dibuang sembarangan. Ambil saja. Soal semalam, lebih baik kamu simpan rapat-rapat. Kalau tidak, aku akan membuat perhitungan denganmu. Keahlian Kak Chang'an masih sehebat dulu. Patung Dewi Kuan Im seindah ini selesai diukir dalam waktu kurang dari 5 menit. Betul, Kak Chang'an. Keahlianmu ini bisa disamakan dengan Master Giok yang terkenal itu, Raja Naga di dunia Giok. Sudah cukup. Hati-hati, nanti aku mati karena kalian terlalu memujiku. Ayah, siapa? Siapa sebenarnya? Aku harus balas dendam. Aku harus balas dendam. Ya, identitasku sebagai Raja Naga terungkap. Menarik musuh lama. Chang'an, mulai hari ini, kamu adalah Raja Naga yang baru. Janji padaku, hidup yang baik setelah ini. Jangan sampai identitasmu terbongkar. Janji padaku, janji padaku. Ayah? Ayah? Siapa sebenarnya? Chang'an, pergi. Siapa sebenarnya? Ayah? Pergi. Ayah? Kak Chang'an, lagi lihat apa sih? Serius banget. Lengkana Giok Raja Naga. Kak Chang'an, jangan-jangan kakak ini yang disebut-sebut Raja Naga. Apaan sih? Kalau aku Raja Naga, apa aku masih akan datang ke kota Diancang ini? Buka kios kecil dan berbisnis? Itu belum tentu. Menurutku, Kak Chang'an lebih hebat dari Raja Naga itu. Betul, betul. Betul, betul. Oh iya, Kak Chang'an, tadi di depan toko kita, sepertinya nona besar dari desa Mengjing. Kamu salah lihat. Bukan. Aku ingat itu Nona dari desa Mengjing, Nona Chu. Dan aku juga dengar. Nona Chu ini tadi malam sama seorang pria di gang kecil itu berciuman. Betul. Sepertinya di dekat pavilion Si Huizai kita. Chu Lingyue. Tidak kenal. Masa sih, Bos? Bos tidak kenal Chu Lingyue?
Dia itu nona pertama di kota Diancheng, wanita tercantik. Entah pria mana yang bisa disukai Chu Lingyue. Beruntung sekali, beruntung sekali. Tidak tahu. Pokoknya tadi malam dia dan pria itu berciuman di gang. Mereka berdua berciuman lalu menghilang. Bos, tadi malam apa bos berjualan di gang? Pria yang berciuman mesra dengan Chu Lingyue itu. Jangan-jangan bos ya? Kalian jangan asal bicara. Mana mungkin Kak Chang'an? Kalian yang bilang dia orang seperti itu. Iya, mana mungkin Kak Chang'an cari wanita di luar? Kalau cari, pasti cari aduo dong. Tapi ngomong-ngomong, Kak Chang'an, kenapa badanmu ada bau wanita? Aduh, bau wanita apaan sih? Kamu salah cium. Dan ada bekas ciuman. Li Chang'an, semalam kamu ngapain aja? Aduh, bekas ciuman apaan sih ini? Ini jelas-jelas digigit nyamuk. Iya. Sudah, aduh. Kalau kamu terus begini, bajuku bisa robek. Aku tidak peduli. Aku mau pulang dan memeriksamu. Siang bolong begini, mau periksa apa? Aku cuma mau memeriksamu. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Aduh, periksa. Nona Chu datang. Nona Chu, tidak tahu Anda datang ke sini untuk apa? Aku mencari seseorang. Mencari orang? Cari siapa? Aku datang mencari dia. Nona Chu, tidak tahu. Kamu datang ke sini mau apa? Aku datang mencari seseorang. Mencari orang? Cari siapa? Aku datang. Chu Lingyue, ini adalah pernikahan yang diatur oleh keluarga untukmu. Aku sudah susah payah mendapatkan kesempatan ini. Kamu beres-beres saja. Besok pagi, tinggalkan desa dan menikah. Tidak mau. Pernikahanku sendiri, aku yang akan memutuskan. Konyol. Jika kamu melanggar keputusan desa, jangan salahkan aku. Jika aku menggunakan aturan keluarga. Baik itu aturan keluarga ataupun ujian, aku akan menghadapinya. Aku datang mencari dia. Kamu mencari Kak Chang'an mau apa? Bukan urusanmu. Mana dia? Bos, Hei, jangan sembunyi dong. Nona Chu sendiri datang khusus mencarimu. Ayo. aku dengar. Nona Chu kan? Setelah kamu pakai baju, aku hampir tidak. Kamu datang untuk beli batu mentah kan? Pilih saja sesukamu, beli saja. Aku pergi dulu. Aku tidak beli giok. Aku hanya mencarimu. Nona Chu, tadi pagi, bukankah sudah kubilang dengan jelas? Apa yang terjadi di antara kita, itu hanyalah kesalahan yang indah. Kesalahan. Yang indah. Li Chang'an. Menurut aturan desa, kamu adalah pria pertamaku. Kecuali kamu mati, kalau tidak, kamu harus menikahiku. Nona Chu, kamu adalah putri kepala desa Mengjing, sedangkan aku hanyalah seorang pedagang kecil di desa ini. Kamu ingin menikahiku. Itu sepenuhnya menjadikanku sebagai tameng kan? Aku paling benci hal-hal merepotkan sih. Aku tidak ingin kamu jadi tamengku. Aku hanya ingin kamu bantu aku melewati ujian Klin. Kamu itu. Aku paling gak tahan lihat wanita nangis. Aduh. Sudah. Nah, gini kan gak kelihatan. Kamu. Dasar bajingan. Aku nggak akan minta tolong kamu lagi. Anggap saja semalam itu apes. Bos, kamu beneran gak peduli sama Nona Chu? Bos, aku dengar aturan desa Mengjing itu ketat banget. Kalau sebelum menikah sudah berhubungan dengan seseorang, akan dihukum celup keranjang babi loh. Dan dihapus dari silsilah keluarga. Kak Chang'an, aturan desa Mengjing kayaknya memang ketat banget. Sudah. Kalian kerja yang bener dulu. Cepat sana. Aku mau beli batu mentah. Kalian jaga toko baik-baik. Aku taruhan 3 hari bersih-bersih toko. Bos pasti bukan pergi beli batu mentah. Aku taruhan 5 hari cuci kaos kaki. Bos pasti pergi cari Nona Chu. Cuma kalian yang pintar. Diam kalian semua. Chu Lingyue, anggota desa Mengjing, telah melanggar perintah desa. Sesuai aturan klan, dia harus melewati 3 ujian. Sekarang, ujian dimulai.
Angre, coba bertanding dengan Yue. Baik, kakek. Angre, dia itu yang terbaik di generasi muda. Masih muda begitu, dia sudah 5 kali juara kompetisi menilai giok. Lagi pula, dia itu cucu Tetua Agung. Dia mewarisi semua ilmu Tetua Agung. Yunizi ini biasa-biasa saja kemampuannya. Kali ini pasti kalah. Aduh, Yuenizi ini. Masih muda begitu. Kenapa harus melawan Topalakan sih? Ini kan cari masalah sendiri. Aku sudah siap. Bagus. Sekarang ujian dimulai. Babak pertama, menilai kedua belah pihak tidak boleh menyentuh giok. Hanya dengan penglihatan nilai gioknya. Setelah belah batu yang harganya lebih tinggi, dialah pemenangnya. Sekarang ujian dimulai. Babak pertama, menilai giok. Kok menilai giok? Setahuku, Angre itu paling ahli dalam belah batu, bukan menilai giok. Aku sudah pilih. Jenis air kualitas atas, sekitar 20.000. Lumayan juga kemampuannya, tapi tidak banyak. Adik Ling Jue, menyerah saja deh. Sebagai anggota desa Mengjing dan juga putri kepala suku, mengabdikan diri untuk desa, itu adalah tanggung jawabmu. Aku bisa mengabdikan diri untuk suku, tapi tidak akan pernah mengabdikan diri untuk keegoisan kalian. Yang ini sepertinya retak besar. Tidak bisa. Yang ini kulitnya ada warna segar. Kemungkinan besar ada hijau. Simpan. Kulit yang ini terlihat seperti giok kulit tipis ya. Sudah pilih. Yang ini saja. Akan kalah. Bela batu! Angre, Nuo Bing Piaulu. Hasil belah batu adalah kualitas menengah senilai 20.000 yuan. Chulin Jue! Aku sudah selesai membelah. Bagaimana denganmu? Jenis giok kering. Warnanya pekat, tidak ada kilau. Harganya 3.000 yuan. Ling Jue, kamu kalah. Bagaimana Chulin Jue? Masih ada 2 tantangan lagi. Aku akan lanjut. Baiklah. Karena kamu begitu keras kepala, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Tantangan kedua ini, aku akan membuatmu menyesali keputusan. Tantangan kedua, mengukir giok. Menggunakan bahan yang sama, dengan waktu yang sama. Siapa yang ukirannya paling indah, dialah pemenangnya. Ayo, aku sudah siap. Adik Ling Jue, kenapa kamu harus begini? Sebagai orang desa, mengabdikan diri untuk desa, itu adalah kehormatanmu. Seharusnya kamu senang kan? Jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu. Begitu aku menikah keluar, desa ini akan kalian yang akan mengaturnya. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Kau benar-benar tidak tahu diri. Kalau begitu, aku akan membuatmu kalah telak dan mengakui kekalahan. Putaran kedua kompetisi ini adalah mengukir giok. Aku akan membiarkan adikku yang maju. Angsi. Ternyata dia. Kenapa harus Angsi? Kabarnya Angsi berguru pada Raja Naga. Dia punya teknik memahat batu dengan pisau ukir. Memahat batu dengan pisau ukir? Apa hebatnya teknik itu? Kabarnya Angsi benar-benar mewarisi teknik rahasia Raja Naga. Kekuatan pergelangan tangannya luar biasa. Di antara teman sebayanya, dia tidak punya lawan sama sekali. Kali ini, apa kita benar-benar akan kalah? Mengukir giok, mulai. Maaf ya, tenagaku memang besar. Serpihannya sampai kena tanganmu. Kau tidak apa-apa? Ada apa ini? Berusak giok dan melukai orang. Nenek moyang malu, kau mempermalukan kami. Kau ini apa? Berani-beraninya kau mengguruiku di sini. Aku cuma pemilik kios giok kecil. Ternyata cuma pedagang batu kecil ya. Selain menjual batu mentah, aku juga bisa mengukir. Aku tidak peduli kau menjual batu atau mengukir batu. Kenapa? Kau mau membantunya? Benar. Kau ini cuma pedagang kaki 5 yang bisa ditemukan di mana-mana di desa ini. Bagaimana bisa kau bilang bisa membantu Nona Yue? Aduh, jangan bikin masalah di sini deh. Kenapa kau datang? Bukankah kau bilang tidak akan datang? Aku datang untuk mengantarkan barangmu. Barangmu tertinggal di tempatku. Ini adalah ujian aturan klan. Kau masuk tanpa izin, kau akan dihukum. Cepat pergi. Mau pergi? Sudah terlambat. Menurut aturan klan, siapapun yang masuk tanpa izin dan mengganggu ujian, kakinya akan dipotong dan diusir dari desa. Sebagai hukuman. Kak Angshi, dia tidak sengaja masuk. Bisakah kau melepaskannya? Begini saja. Lagi pula, kau juga akan menikah. Sebelum kau menikah, temani aku semalam. Kau tak tahu malu. Tenang saja.
Sisanya, serahkan padaku. Angsi dan Angre adalah cucu kandung Tetua Agung. Teknik adu giok mereka diwarisi langsung dari Tetua Agung. Kau tidak akan menang. Cepat pergi! Karena aku sudah datang, aku tidak akan pergi. Oh ya, Chu Lingyue, ingat dua hal. Pertama, pria yang berdiri di depanmu ini sangat kuat. Kedua, selalu ingat poin pertama. Kompetisi kedua ini, aku yang akan menggantikan. Apa? Kau ingin menggantikannya? Kau tidak lihat hanya tersisa satu sayatan? Mungkinkah kamu pikir bisa mengalahkanku hanya dengan satu ukiran? Bagaimana? Kamu takut? Baiklah. Kamu boleh menggantikannya bertanding. Tapi, kalau kamu kalah, aku mau satu tanganmu. Jangan setujui dia. Angsi belajar teknik mengukir giok dari Raja Naga. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Kalau kamu kalah, kamu harus minta maaf atas perbuatanmu tadi. Dan berlutut dan akui kesalahanmu padanya. Apa dia sedang membelaku? Baiklah. Taruhan ya, taruhan. Cepat mulai. Aku sudah tidak sabar untuk mengambil tanganmu. Kamu begitu yakin tidak akan kalah? Aku tidak mungkin kalah. Aku ini pewaris sejati Raja Naga. Kecuali Raja Naga sendiri yang datang. Kalau tidak, aku tidak akan kalah. Itu kata-katamu sendiri. Ingat, tepati janjimu. Li Chang'an, kamu tidak perlu begini. Kalau kamu kalah, satu tanganmu akan dipotong. Tenang saja. Serahkan padaku. Aku ingatkan kamu cuma punya satu tebasan. Kalau kalah, tanganmu akan kupotong. Untuk menghadapi kalian, satu tebasan saja sudah cukup. Omong kosong. Satu tebasan. Kamu pikir bisa menyelesaikan ukiran giok itu dari batu mentah yang belum dibuka cuma dengan satu tebasan? Kalau kamu bisa, aku akan panggil kamu ayah. Aku tidak mau punya anak sepertimu. Ini. Hah? Aduh, tidak ada pergerakan apa-apa ya? Kupikir apa? Ternyata cuma gertakan saja. Batu ini tidak bergerak sama sekali. Apa kamu memotong batu mentahnya? Chang'an, ada apa ini? Jangan terburu-buru. Biarkan pelurunya terbang sebentar lagi. Biarkan pelurunya terbang sebentar lagi. Tidak mungkin. Ini Qin Long Kong He. Tidak mungkin. Siapa kamu sebenarnya? Sudah kubilang, aku cuma pemilik kios giok kecil. Kau. Adik, kau baik-baik saja? Aku kalah. Tepati janjimu. Adikku terluka. Tolong beri aku muka. Kali ini, biarkan dia pergi. Saat dia berbuat curang dan ingin melukai Nona Chu, apa kalian berpikir untuk membiarkannya pergi? Lagi pula, kau ini siapa? Kenapa aku harus memberimu muka? Ini desa Mengjing. Orang-orang kami ada di mana-mana. Jika terjadi sesuatu pada adikku, jangan harap kau bisa keluar dari desa ini. Mengancam? Maaf saja, aku tidak mempan dengan cara itu. Tunggu. Kenapa? Setelah mengalahkan yang muda, datanglah yang tua. Yue, jangan lupa. Sekarang ini adalah ujian aturan suku. Ujian aturan suku ada 3 babak. Meskipun kau menang kali ini, hasilnya masih 1 menang, 1 kalah. Kau masih belum lulus ujian. Aku mengerti. Li Chang'an, Anda. Kalau Anda mau, saya tidak mempersulitnya. Bisa saja. Jika Nona Chu berhasil melewati ujian adat, Anda tidak hanya tidak boleh memaksanya menikah, tapi juga harus mengungkapkan siapa dalang di balik semua ini. Baik. Kalau begitu, mari kita mulai tahap ketiga. Ujian adat. Tahap ketiga. Belah batu. Siapa yang berhasil membelah giok dengan nilai tertinggi, dialah pemenangnya. Kau berani melukai adikku? Aku akan membuatmu mati mengenaskan. Aku juga sama. Kau melukai orangku, aku tidak akan membiarkanmu berakhir baik. Beberapa keranjang batu mentah ini baru ditambang hari ini. Tidak ada yang menyentuhnya. Tapi orang-orang ini sudah berkecimpung di tambang setengah hidup mereka. Teknik dan pengalaman membelah giok mereka sangat hebat. Apa kau yakin? Sudah kubilang, dewa pun sulit menebak giok. Kebetulan, aku lebih hebat dari dewa. Kenapa sebelumnya aku tidak menyadarinya? Orang ini ternyata cukup narsis.
Saudaraku, aku sudah di tabang ini selama 20 tahun. Setiap urat giok, aku sangat mengenalnya. Batu mentah apapun, giok macam apa yang bisa kamu hasilkan? Aku sudah tahu. Yang kamu pilih itu kualitas rendah. Kamu pasti kalah. Oh ya? Aku benar-benar ingin lihat apa yang bisa kamu hasilkan. Kalau begitu, akan kubuat kamu kalah telak. Danau dalam cermin giok. Ini giok jenis air punyaku. Hijau daun bawang. Juga disebut danau dalam cermin giok. Giok kualitas terbaik. Kamu pasti kalah. Oh iya? Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu itu dan lihat baik-baik. Hijau! Keluar hijaunya! Itu giok hijau kaisar! Apa? Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu mendapatkan giok hijau kaisar? Li Chang'an, kamu hebat sekali. Ini giok termahal. Kita pasti menang. Gampang saja. Yang kubuka ini adalah giok hijau kaisar jenis kaca. Ronde ini kamu kalah. Bagaimana kamu melakukannya? Seorang pedagang kaki lima, bagaimana bisa mendapatkan giok yang lebih bagus dariku? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Tetua Agung, ujian 3 tahap peraturan klan ini, kita sudah menang 2 dari 3 ronde. Apalagi yang mau kau katakan sekarang? Yue, selamat kau sudah lulus ujian peraturan klan. Mulai hari ini, aku tidak akan memaksamu menikah lagi. Lalu, siapa sebenarnya dalang di balik ini? Tidak masalah kalau aku memberitahu kalian. Orang ini tidak bisa kalian lawan. Semua ini adalah rencana Su Hong. Li Chang'an, berhenti. Nona Chu, kau memintaku membantumu lulus ujian peraturan klan. Sekarang ujian peraturan klan ini sudah selesai. Kenapa kau masih mengikutiku? Kau sudah membantuku lulus ujian. Aku ingin berterima kasih padamu. Aku tidak butuh terima kasihmu. Ketua asosiasi giok itu, dia masalah besar. Aku tidak mau terlibat lagi. Paham? Jalan kita berbeda. Jangan bertemu lagi. Kau. Li Chang'an. Ini kau yang memaksaku. Bibi, aku pulang. Chu Lingyue? Kenapa kau di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Dasar bocah, kenapa bicaramu begitu? Ling Jue itu datang berkunjung bawa hadiah dan juga membawakan banyak suplemen untukku. Bicaralah yang sopan padanya. Bukan begitu, Bibi. Dia. Sudah, semua masalah kalian, Ling Yue sudah menceritakannya padaku. Chang'an, kamu itu laki-laki, harus bertanggung jawab. Bibi, masalah ini, aku juga korban aku. Omong kosong. Apa itu perkataan yang pantas diucapkan seorang pria? Kamu ini lari dari tanggung jawab. Bibi, apa yang dikatakan Chang'an memang benar. Aku juga punya tanggung jawab dalam masalah ini. Kalau dia tidak mau, ya sudah. Ling Jue, jangan khawatir. Masalah ini, Bibi akan menyelesaikannya untukmu. Bibi, kau baik sekali padaku. Bukan, Bibi. Dia sudah memberimu ramuan apa sampai kau terhipnotis? Aku ini keponakan kandungmu. Jangan memihak orang lain. Dasar bocah. Apa yang baru saja Bibi katakan padamu? Kamu anggap angin lalu ya? Bibi, jangan marah. Kalau dia nggak menyambutku, ya udah, aku pergi aja. Suplemen ini kamu simpan aja buat jaga kesehatanmu. Jangan buru-buru pergi dong. Dasar bocah. Ling Jue sudah berbuat sejauh ini. Kamu masih tega mengusirnya? Bibi, apa Bibi lupa? Kenapa kita datang ke sini? Bibi nggak lupa. Tapi orang nggak bisa terus hidup di masa lalu. Arwah orang tuamu di surga juga nggak ingin kamu hidup seperti ini. Aku mengerti. Aku bisa menemui Su Hong dan membantumu menyelesaikan masalah ini. Tapi setelah masalahnya selesai, kita impas. Aku setuju. Tapi ini urusanku. Aku juga harus ikut. Kamu kurus kayak anak ayam gini. Mending di rumah aja deh. Bibi sudah setuju. Aku tentu saja harus ikut. Kamu nggak boleh ninggalin aku. Aku bilang, nggak boleh, yang nggak boleh. Kamu di rumah aja. Nanti kalau kamu ikut, aku malah harus repot menjagamu. Ribet banget. Bibi. Dia menggangguku. Chang'an, jangan ganggu Ling Yue. Ling Jue ingin pergi. Biarkan saja dia pergi. Dengan kemampuanmu, apa kamu takut tidak bisa menjaganya? Bibi. Betul. Bibi sudah setuju. Kalau kamu tidak setuju,
Berarti kamu tidak mendengarkan Bibi. Bagus sekali, Ling Yue. Nanti kalau ada apa-apa yang butuh bantuan Chang'an, bilang saja pada Bibi. Bibi akan mendukungmu. Baiklah, ayo pergi Nona Chu. Dadah, Bibi. Ini adalah markas besar Su Hong, Gunung Panlong. Pengaruh asosiasi giok sangat besar. Nanti kalau masuk, kamu harus hati-hati bicara. Jangan sampai membuat mereka marah, mengerti? Nona Chu, tenang saja. Setelah aku masuk, aku pasti akan bersikap baik. Sekarang kamu puas kan? Kamu sebaiknya menepati janjimu. Ayo pergi. Buka. Aduh, Ini giok jenis kacang yang jelek. Pak, lu kalah lagi putaran ini. Iya nih. Sudah kalah 5 kali loh. Iya bener. Apes banget. Yang di kerumunan itu Lu He. Orang kepercayaan Su Hong. Hanya lewat dia, kita bisa menemukan Su Hong. Lihat saja dia, begitu. Pasti sudah kalah banyak di judi batu. Jangan pikirkan itu dulu. Urusan penting lebih utama. Ayo kita pergi. Lu He, kamu kalah lagi. Cepat bayar. nih. Satu putaran lagi. Aku tidak percaya akan kalah terus. Baiklah, kalau Tuan Lu tidak terima, kita main satu putaran lagi. Tuan Lu, aku mencari ketua Su Hong dari asosiasi giok kalian. Ketua Su Hong. Minggir, tidak ada waktu. Tuan Lu, kami mencari ketua Su Hong. Benar-benar ada urusan mendesak. Kami harap Anda bisa memperkenalkan kami. Apa telingamu tuli? Ku bilang tidak ada waktu. Cepat pergi. Nona Chu, lihat dia sudah kalap karena kalah. Percuma saja kamu memohon padanya. Tidak ada gunanya. Lalu kita bagaimana? Ini kan gampang. Tunggu di luar sana. Belajar yang benar. Bukankah sudah kubilang pergi? Kenapa masih saja mengganggu? Kamu ini siapa lagi? Siapa aku tidak penting. Yang penting, taruhan giok ini aku bisa membuatmu menang. Kamu ini, anak ingusan yang belum cukup umur. Berani-beraninya bilang bisa membantuku memenangkan taruhan giok. Dari mana datangnya? Cepat pergi ke sana. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan panggil orang. Aku sudah memilih. Mulai belah batunya. Tunggu. Kalau kamu memilih batu ini, kamu pasti kalah. Kenapa kamu belum pergi juga? Batu mentah yang dipilih lawanmu itu adalah giok jenis air. Nilainya 500.000. Sedangkan yang di tanganmu ini adalah giok merah bunga hijau. Paling-paling hanya 100 ribuan. Kalau kamu tidak mau kalah, ganti saja dengan yang lain. Kamu ini anak kemarin sore. Apa kamu benar-benar mengerti menilai giok? Hanya dengan melihat sekilas, sudah bisa tahu giok jenis apa yang ada di dalam batu mentah kami? Omong kosong. Kalau tidak percaya, kita bertaruh saja. Kita bertaruh. Setelah 2 batu mentah ini dibelah, apakah hasilnya sama seperti yang kubilang? Li Changgang, jangan sembarangan bertaruh dengan orang lain. Sudah kubilang, mundur saja ke belakang. Serahkan padaku. Bagaimana? Berani bertaruh atau tidak? Bertaruh saja. Pengalaman menilai giokku yang lebih dari 10 tahun. Masih kalah sama anak kemarin sore sepertimu ya? Tapi kalau kamu kalah, berlututlah di sini dan minta maaf padaku. Kalau aku kalah, aku tidak akan menyuruhmu berlutut dan minta maaf. Kamu hanya perlu membawaku menemui Su Hong saja. Sombong. Aku tidak mungkin kalah. Bela batu. Keluar hijaunya. Yang dibuka oleh Master Lu adalah giok bunga hijau bernilai 100.000. Jangan-jangan anak ini benar-benar menebaknya dengan tepat. Bos Lu, aku sudah menebak satu batu dengan tepat. Itu cuma keberuntunganmu saja. Masih ada satu batu lagi yang belum dibuka. Aku tidak percaya kalau benar-benar bisa keluar giok air yang kamu bilang itu. Keluar hijaunya! Keluar hijaunya! Tuan Luo, yang keluar adalah giok air. Bernilai 500.000. Li Changgang, 2 batu mentah ini benar-benar persis seperti yang kamu katakan. Dia benar-benar tepat menebaknya. Bahkan harganya pun sama persis ya. Kamu kalah. Wah, Tuan Lu, keberuntunganmu hari ini kurang bagus ya. Kenapa selalu salah tebak sih? Cepat bayar. Buru-buru apa? Apa aku bakal ngurangin uangmu? Baiklah, bawa aku menemui Su Hong. Tidak bisa. Kamu mau ingkar janji? Bukan begitu. Seorang pria sejati, sekali berucap, tidak akan menarik kembali kata-katanya. Tapi ketua Su sedang keluar. Aku bisa mengantar kalian. Tapi kalian tidak akan bisa menemuinya kan? Kenapa tidak bilang dari tadi? Kalian juga tidak bertanya kan? Kapan dia kembali?
Seharusnya jam 3. Masih ada setengah jam lagi. Adik kecil, begini saja. Sekarang bantu aku. Bagaimana kalau bantu aku memenangkan satu putaran? Masalah tadi, aku belum menghitungnya denganmu. Sekarang kamu masih ingin aku membantumu? Memangnya kenapa? Adik kecil sih. Memang benar aku yang salah soal tadi. Aku minta maaf padamu. Hari ini aku sudah kalah 6 kali berturut-turut. Ada kekesalan yang mengganjal di hatiku. Benar-benar tidak bisa kutahan. Kumohon padamu. Begini, asal kamu bisa menang kali ini, semua uangnya jadi milikmu. Bukan hanya itu. Apapun yang kamu minta akan kulakukan. Sungguh? Sungguh-sungguh. Adik kecil, tolong pertimbangkan ya. Li Chang'an, urusan penting harus didahulukan. Aku tahu. Tuan Lu, apa masih ada uang? Berani main lagi tidak? Siapa yang tidak berani? Dia, cucu. Adik kecil, kekesalan di hatiku ini hanya kamu yang bisa membantuku melampiaskannya. Kumohon padamu. Kamu bilang kalau menang semua uangnya jadi milikku. Aku bilang, aku bersumpah asal kamu bisa menang. Semua uang ini milikmu. Apa Tuan Lu sudah gila karena kalah terus? Malah menyuruh anak kemarin sore membantunya menilai giok. Apa dia terlihat seperti orang yang mengerti giok? Bukan urusanmu. Baiklah, kalau begitu, pasang taruhan. Ku masa gini, bagaimana mau main? Aku pasang semua. Tuan Lu mau all in nih. Dia begitu percaya pada anak muda itu. Kelihatannya Tuan Lu bukan hanya salah menilai giok, bahkan tidak bisa membedakan orang. Berani-beraninya percaya pada anak ingusan. Itu bukan urusanmu. Aku pertaruhkan semuanya. Berani. Tentu saja berani. Karena Tuan Lu bersedia memberikan semua uangnya padaku, mana mungkin aku menolaknya. Adik kecil, aku pertaruhkan semua uangku. Biar kamu main besar. Asal bisa menang. Uangnya semua milikmu. Kamu begitu percaya padaku? Bagaimana kalau aku kalah? Main saja, jangan khawatir. Kalau kalah, aku yang tanggung. Ada hal bagus seperti ini? Aku yakin adik kecil tidak akan kalah. Ayo, kita pilih satu. Tidak perlu. Yang ini saja. Adik kecil, yakin pilih yang ini? Tidak boleh. Boleh. Hanya saja. Sudahlah, Tuan Lu. Jangan membela anak itu lagi. Itu kan cuma batu dari area limbah. Batu jelek yang kamu ambil itu. Siapa tahu bisa dapat yang bagus. Banyak omong kosong. Cepetlah, aku buru-buru nih. Sombong sekali. Nanti kalau kalah jangan panik ya. Pulang cari mama. Belah batunya. Yang dibelah oleh Master Luo adalah giok es bunga anggrek jenis es. Kualitasnya sangat bagus. Nilai pasarnya setidaknya jutaan. Giok es bunga anggrek jenis es? Ini di antara semua giok sangat langka. Hanya jika kita mendapatkan giok hijau kaisar, baru kita punya peluang menang. Sepertinya hari ini keberuntunganku lumayan bagus ya. Dapat giok jenis es. Anak muda, kamu masih mau belah batu rongsokanmu ini? Peduli amat, yang ini saja. Kalau kalah, aku peduli amat. Yang ini saja. Kalau kalah, aku yang tanggung. Mana bisa begitu? Aku masih harus cari uang loh. Belah batunya. Berani juga dia belah batu ya. Tidak tahu diri. Giok jenis es milikku ini. Hanya giok hijau kaisar jenis kaca yang bisa mengalahkannya. Sedangkan giok hijau kaisar. Di seluruh industri giok pun sangat langka. Kamu mau dari tumpukan sampah ini mengambil batu tak berguna dan menemukan giok hijau kaisar? Cih, mimpi di siang bolong. Hei, kakek. Buka matamu lebar-lebar dan lihat saja baik-baik. Sombong. Baiklah, aku akan melihat baik-baik bagaimana kamu mengaku kalah. Chang'an, dia benar. Kamu yakin bisa menemukan giok hijau kaisar? Ada hijau, ada hijau. Giok hijau kaisar, jenis kaca. Wah. Apa? Ternyata benar-benar giok hijau kaisar. Li Chang'an, kamu sudah 2 kali sangat hebat. Sudah kubilang, adik kecil ini pasti menang. Ambil uangnya. Oke. Aku sudah bermain elang seumur hidup. Hari ini mataku dipatuk elang. Aku mengaku kalah. Adik kecil, ini semua uangmu. Uang ini kamu simpan dulu untukku. Su Hong seharusnya sudah kembali. Bawa aku menemuinya. Lupa urusan pentingnya. Silakan lewat sini tuan-tuan. Saya akan mengantar kalian. Ini adalah kediaman Presiden Su. Saya akan segera melaporkan kedatangan kalian berdua. Ada apa denganmu? Oh,
Tata letak rumah ini kelihatannya feng shui-nya sangat bagus. Tapi di dalamnya terasa ada aura jahat. Tidak kusangka kau tidak hanya jago dalam pertarungan giok, tapi juga mengerti feng shui. Chang'an. Ini adalah Presiden Su Hong dari Asosiasi Giok. Su Hong ternyata seorang wanita. Presiden Xu. Ini Li Chang'an. Dia adalah suamiku. Aku sebenarnya berencana mencarimu. Tidak kusangka, kalian sendiri yang datang. Baguslah, kalau begitu masuklah dan minum teh. Aura jahat masuk ke tubuh. Cicipi teh baru dari desa kami. Setiap pucuk daun ini dipetik satu persatu oleh para pemetik teh menggunakan bibir mereka. Dijamin manis dan segar. Sudah tahu aku mencarimu, masih berani datang sendiri. Beraninya. Apa kalian tidak takut aku akan menyerang kalian? Ketua Shu, meskipun saya tidak tahu di mana saya menyinggung Anda, tapi saya tetap berharap Anda bisa berbaik hati. Saya bisa bayar. Apa menurutmu aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Karena sudah datang hari ini, jangan harap bisa pergi. Saya tidak tahu apakah Ketua Su kekurangan uang, tapi umurnya pasti tidak akan panjang. Tehnya enak. Sayang sekali. Ketua Su tidak akan bisa meminumnya lagi nanti. Kau mengancamku? Ketua Shu, Chang'an tidak bermaksud begitu. Chang'an, cepat minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf pada orang yang akan mati? Sudah lama tidak ada yang bicara padaku seperti ini. Yang terakhir berani sepertimu. Sudah kuperintahkan orang mematahkan semua anggota tubuhnya, lalu membuangnya ke lembah di belakang. Dia di sana menjerit 7 hari 7 malam, baru bisa mati. Kalau hari ini kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, aku jamin nasibmu nanti pasti akan lebih parah darinya. Kenapa pisauku ada padamu? Ketua Su, barang untuk orang mati itu digantung di kepala ranjang. Itu tidak membawa keberuntungan loh. Oh tidak. Bukan cuma tidak membawa keberuntungan. Dalam 3 hari, Anda pasti akan mati. Jimat Buddha ini, itu diminta khusus oleh seorang master feng shui untuk saya. Katanya sudah diberkati oleh seorang biksu agung. Jika digantung di kepala ranjang, bukan hanya bisa mengusir roh jahat, tapi juga bisa menyehatkan badan. Bagaimana mungkin itu barang untuk orang mati? Jimat Buddha giok hitam benar-benar membuatku tertawa. Ling Jue. Mereka bilang jimat Buddha ini terbuat dari giok. Bodoh. Gerakan yang cepat. Anda bilang, jimat Buddha ini terbuat dari giok. Ini jelas ditempa dari tulang manusia. Dan di dalamnya juga tersembunyi rambut orang mati. Jika dipakai dalam jangka panjang, akan membuat orang jatuh sakit. Lalu meninggal mendadak. Mati dengan darah mengalir dari 7 lubang. Chang'an, kamu bilang jimat Buddha ini terbuat dari tulang manusia? Betul. Bagaimana mungkin? Lencana giok ini kubeli dengan harga mahal. Bagaimana mungkin ini barang untuk orang mati? Ketua Su, apa akhir-akhir ini Anda merasa perut bagian bawah terasa nyeri samar dan pusing serta lemas? Memang benar begitu. Itu hanya berarti aku kurang istirahat akhir-akhir ini, dan itu tidak membuktikan perkataan Anda. Ketua Su, jika tebakanku tidak salah, di area perut bagian bawah Anda seharusnya ada garis merah yang muncul beberapa hari ini. Li Chang'an, apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan ternyata benar. Ketua, Anda benar-benar keracunan. Sekarang, apa Anda masih merasa aku mengancam Anda? Tuan Li, maafkan ketidaktahuanku sebelumnya. Asalkan Anda bisa menyembuhkan penyakitku, apapun yang Anda minta, akan kulakukan. Bahkan jika aku memintamu untuk mengatakan siapa yang menyuruhmu untuk mencelakai Chu Lingyue,
Bagaimana Anda tahu? Aku disuruh orang lain. Apa? Bukan Ketua Su yang mencelakaiku? Gampang saja. Ketua Su seharusnya bukan orang yang punya kebiasaan aneh. Seorang wanita mencelakai wanita lain. Kurasa pasti ada yang menyuruhnya. Tidak ada alasan lain. Ketua Su, identitas orang ini sepertinya tidak sederhana ya. Tinggal lihat saja, mau atau tidak kamu menyelamatkan nyawamu sendiri dengan mengungkapkan identitas orang itu. Oke, asal kamu bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan memberitahumu siapa yang ingin mencelakai Nona Chu. Baik, kalau begitu lepas bajumu. Li Changgang, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyuruhnya melepas baju? Mengobati. Kalau tidak lepas baju, bagaimana aku bisa mengobati? Kenapa harus lepas baju untuk mengobati? Baik, aku lepas. Kalian semua keluar. Siap. Wah, tidak kusangka Nona Su punya isi juga ya. Jika Tuan Li suka, setelah penyakitku sembuh, aku bisa menyerahkan diriku padamu. Kita mulai. Oke. Terima kasih Tuan Li sudah menolong. Jika Tuan butuh bantuan apapun nanti, saya siap sedia. Aduh, sudah, jangan bicara yang tidak penting. Coba katakan, siapa dalang dibalik upaya mencelakai Chu Lingyue? Siapa sebenarnya? Masalah Nona Chu ini agak rumit. Jika Anda bersikeras ikut campur, itu akan mendatangkan masalah bagi Anda. Memangnya aku mau ikut campur ya? Aku. Jangan banyak omong kosong. Langsung jawab saja pertanyaanku. Itu adalah keluarga besar dari utara, bernama keluarga Xue. Mereka menguasai seluruh utara, setengah dari industri giok. Dan yang ingin mencelakai Nona Chu adalah putra sulung keluarga Xue, Xue Chen. Putra sulung keluarga Xue? Xue Chen? Dia baik-baik saja di utara. Kenapa dia ingin mencelakaiku? Keluarga Xue baru-baru ini mengincar sumber daya giok desa Mengjing. Mereka ingin menguasainya. Dan Nona Chu, Anda adalah putri kepala desa. Jika Xue Chen bisa menikah dengan Nona Chu, maka keluarga Xue akan dengan mudahnya mendapatkan seluruh sumber daya. Oh, jadi begitu. Keluarga Xue sialan. Ternyata demi urat giok-giok mereka melakukan hal serendah itu. Su Hong, masalah keluarga Xue. Terus awasi. Jika ada apa-apa, langsung beritahu aku. Kami pergi dulu. Tuan Li, Anda sudah menyelamatkan nyawa saya. Selain informasi ini, Anda yakin tidak mau imbalan lain? Kami pergi dulu. Bukan, Nona Chu. Ada apa denganmu? Aku tadi di dalam. Salahku ya? Sudah mengganggu urusanmu. Kalau begitu, kau kembali saja pada Su Hong sana. Benarkah? Berani kau. Aku tadi cuma bercanda. Sekarang masalahnya sudah selesai. Cepat pulang sana. Aku juga mau kembali ke pavilion Si Huijai. Tunggu. Ada apa lagi? Jangan-jangan kamu mau balik lagi ke Su Hong setelah aku pergi. Bukan gitu, Nona Chu. Apa aku terlihat seperti orang begitu? Ya. Aku mau cari Gordon. Kamu ikut aku. Gordon siapa lagi? Gordon itu pemilik tambang giok nomor 1 di kota Diancheng. Masalah keluarga Xue ini penting banget. Aku harus gabungin semua tambang giok buat lawan keluarga Xue bareng-bareng. Bukan gitu, Nona Chu. Kamu ini ngomongnya nggak masuk akal sih. Aku udah bantu kamu beresin masalah ini. Itu udah lebih dari cukup. Hal lain, aku nggak tertarik. Li Chang'an, kamu bajingan. Aku nggak peduli lagi sama kamu. Aduh, kenapa jadi begini sih? Su Hong. Ada apa, Tuan Li? Tolong awasi Ling Yue untukku. Kalau terjadi sesuatu padanya, segera beritahu aku. Baik, saya akan segera laksanakan. Bibi, nyaman gak? Lumayan. Bibi, aku pulang. Kak Chang'an, kamu pulang. Aduh. Buatkan teh untuk Chang'an. Chang'an,
Kamu sudah ketemu dalang utamanya? Itu keluarga Shui dari utara. Mereka? Bibi, kenapa? Kenal dong. Dulu aku pernah dengar tentang mereka. Keluarga Shui dari utara itu kuat sekali. Kamu harus jaga baik-baik Ling Yue ya. Bibi, dia itu putri kepala desa. Selalu bawa pisau. Dia sama sekali tidak butuh perlindunganku. Daripada dia, lebih baik aku melayani Bibi saja deh. Kak Chang'an tidak menghubungi wanita cantik itu lagi. Berarti Kak Chang'an milikku dong. Malam ini aku harus mendapatkan Kak Chang'an. Dasar bocah nakal. Sudah untung malah sok jual mahal. Sudahlah. Masalah kalian anak muda selesaikan sendiri saja. Aku lelah. Bantu aku kembali tidur. Baik. Bibi, aku bantu siapkan tempat tidurmu. Cuaca di Miaojiang ini lembab. Kita harus sering ganti spray. Kak Chang'an! Kak Chang'an! Aku cantik kan? Aduh, kamu ini kenapa sih? Apa jangan-jangan hari ini ada hari spesial? Ih, hari ini kan hari baik. Kita rayakan dong. Kita harus minum banyak-banyak. Sejak kapan kamu bisa minum? Minum itu gampang kok. Sudah. Kalau nggak bisa minum, jangan sok kuat. Jangan anggap aku anak kecil dong. Lagi pula, putri desa itu mana bisa menandingiku. Aku lebih muda darinya. Badanku lebih bagus darinya. Iya. Tunggu. Kenapa kamu membandingkan diri dengannya? Apa kamu nggak mengerti maksudku? Aduh, kamu mabuk. Cepat pulang dan istirahat. Kak Chang'an, aku suka kamu. Aduh, kamu benar-benar mabuk. Aku antar kamu pulang untuk istirahat ya. Jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Aku memang suka kamu. Jelas-jelas aku yang paling lama bersamamu. Juling Yue itu sama sekali nggak mengenalmu. Kenapa dia boleh tidur denganmu? Tapi aku tidak boleh. Kak Chang'an, milikilah aku ya. Aduh, tenanglah sedikit. Aku ini kakakmu. Aku tidak peduli. Lagi pula kita tidak punya hubungan darah. Hari ini aku harus mendapatkanmu. Tuan Li. Ini gawat sekali. Nona Chu dalam masalah. Kau tunggu di luar dulu. Aku akan segera keluar. Aduh. Chu Lingyue dalam masalah. Aku pergi dulu. Maaf. Xu Lingyue, lagi-lagi kau merusak rencanaku. Kau wanita cantik. Aku akan bersaing denganmu sampai akhir. Tuan Li, ini toko giok Gordon. Kita harus cepat. Kalau tidak, Nona Chu akan dalam bahaya. Lu He, ceritakan padaku detail di dalamnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Nona Chu datang mencari Gordon, terutama untuk membahas perlawanan terhadap keluarga Sue. Tapi Gordon ini, dia adalah pria mesum yang tidak tahu malu. Dia melihat Nona Chu datang sendirian dan punya permintaan padanya. Jadi dia menggunakan adu giok dan membuat taruhan dengan Nona Chu. Katanya kalau Nona Chu menang lawannya, dia bisa membantu Nona Chu. Kalau kalah. Apa yang akan terjadi kalau kalah? Kalau kalah, Gordon akan menjadikan Nona Chu pacarnya. Cari mati. Nona Chu, kita masing-masing pilih satu batu mentah. Lihat, siapa yang gioknya bernilai lebih tinggi. 2 dari 3 babak. Bagaimana? Tidak masalah kan? Aku putri kepala desa. Sejak kecil sudah akrab dengan giok. Belum tentu tidak ada kesempatan menang. Baik, aku bertaruh denganmu. Nona Chu memang orang yang lugas ya. Kalau kau menang, jangan khawatir. Aku jamin akan membantumu melawan keluarga Shui. Semua yang ada di sini adalah saksinya. Tapi kalau kau kalah, malam ini kau harus menghangatkan ranjangku ya. Hahaha. Cepat mulai. Aku sudah tidak sabar untuk malam pertama denganmu. Hahaha. Nona Chu, silakan.
Beberapa batu ini semuanya terlihat seperti batu mentah dari tambang tua. Sepertinya kemungkinan menghasilkan giok akan sangat besar. Konon, hijau itu mengikuti hitam. Batu giok hitam ini, baik dari kualitas maupun ukurannya, bisa dibilang kualitas terbaik. Pilih yang ini saja. Nona Chu punya mata yang tajam ya. Sekarang giliranku unjuk gigi. Hei, kau tahu tidak? Bos Gordon, tangannya itu Sudah menyentuh tak terhitung batu mentah. banyak yang kalah di tangannya. Para ahli judi giok itu bisa berjajar dari Miaojiang sampai ke perbatasan utara. Tahu julukannya apa? Tanggang giok emas. Aduh, Nona Chu, kali ini pasti kalah. Aku sudah pilih. Mulai potong sekarang. Wanita duluan. Potong punyamu dulu. Giok jenis air. Sedikit serat kapas. Kualitas tinggi. Dihargai 200.000. Bagus sekali. Jangan terlalu bersemangat, Nona Chu. Sekarang giliran saya. Anggrek giok es tanpa cacat. Kualitas terbaik. Harga ditetapkan 1 juta. Ini tidak mungkin. Nona Chu, menyerah saja. Cepat pikirkan, malam ini posisi apa yang akan kau gunakan untuk menghangatkan ranjangku? Ini baru ronde pertama. Ronde berikutnya, aku pasti tidak akan kalah. Kalau begitu, cepatlah. Kesempatan kedua, manfaatkan baik-baik ya. Sudah memilih? Kalian sedang adu giok? Kenapa kau di sini? Bukan bibiku yang menyuruhku datang untuk mengurus tempat ini. Kau pikir aku mau datang? Oh, dasar munafik. Ini berarti kau masih peduli padaku, kan? Pria tampan, ada urusan apa kau di tempatku? Kalian bukan sedang adu giok. Aku akan menggantikannya. Cepatlah, buruan. Aku masih mau pulang tidur loh. Anak ini, dia pikir, adu giok itu seperti belanja di pasar ya. Dia juga bilang, setelah pilih, pulang tidur sana. Hei anak muda, kamu umur berapa sih? Sudah dewasa belum? Sudah berani adu giok sama orang? Rambut tidak ada saja belum tumbuh ya? Bukankah kamu pemilik tempat ini? Pelanggan sudah datang, masih pilih-pilih pelanggan. Cuma kamu yang mau adu giok denganku. Kamu tahu aku siapa? Kamu tidak pantas. Aku bilang dia pantas, ya dia pantas. Gordon, kita adu giok. Memangnya tidak boleh minta bantuan dari luar? Adu giok ini, yang diadu itu ketajaman mata. Makin tua, makin jago. Betul sekali. Bos Gordon kami adalah pemilik tambang terbesar di seluruh kota di Ancheng. Kamu anak muda ini tidak terkenal. Bisakah kamu menandingi bos kami? Hei Gordon, cepatlah, buruan. Kenapa? Takut tidak berani adu giok denganku? Takut dengan anak imusan sepertiku? Anak muda, keberanianmu patut diacungi jempol. Menyelamatkan wanita cantik ya. Kalau begitu, aku beri kau kesempatan. Pilihlah. Kok aku merasa anak ini caranya agak familiar ya? Ini bukannya lagi milih semangka ya? Li Changgang, kamu datang untuk membantuku kan? Begini caramu bisa mengerti apa? Kenapa kamu banyak bicara sekali? Kenapa tidak di samping memberiku dukungan yang baik, malah bikin masalah saja? Bahan ini bagus. Daging merah, kulit tipis. Ini giok yang bagus. Daging merah? Kulit tipis? Sudah pilih? Sudah selesai memilih. Kalau begitu, cepat potong. Aku sudah tidak sabar. Putri kecil menikah denganku. Tidak akan mencoreng kehormatan Desa Mengjing. Menurutku sih, anak ini sama sekali tidak datang untuk membantu. Dia mana mungkin bisa mengalahkan bos kita. Hahaha. Kalau begitu, bukankah putri kecil Desa Mengjing akan jadi wanitanya bos kita nih? Xiaorang. Ya? Bawa si mie. Potong punyamu dulu atau punyaku? Punyamu dulu. Li Changgang, kamu serius? Kalau kalah, aku bisa dinikahkan dengan kakek tua ini loh. Tega kamu? Kalau kamu menikah dengannya, aku jadi hemat banyak masalah. Kamu. Baiklah, yang ini saja. Potong saja. Tidak ganti. Tidak ganti.
Orang ini mulutnya memang suka bikin kesah. Kalau kalah, awas saja kalau aku tidak mengadu ke bibinya. Ada hijaunya. Keluar hijaunya. Coba kulihat. Genesis. Bos, bahan giok jenis es yang hampir giok hijau kaisar. Kali ini, kamu pasti menang. Aduh. Jangan bicara begitu, Xiaoruan. Lihat. Batu giok si cowok ganteng itu. Ini kan belum dibelah. Ada apa denganku? Aku tidak ingin orang lain menyentuh Chuling Yue. Hei nak, aku ingin lihat pilihanmu itu. Semangka berkulit tipis dan berdaging merah akan menghasilkan apa? Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sini, biar kulihat. Giok merah. Benar-benar berkulit tipis dan berdaging merah. Bagaimana kau tahu itu giok merah? Apa kau punya mata tembus pandang? Ini, warna ini, transparansi ini. Ternyata hanya sedikit lagi, giok merah yang mendekati level giok hijau kaisar. Sungguh luar biasa. Yang dia belah, ternyata lebih bagus dari yang dibelah, bos. Itu berarti... Anak ini menang, bos kita. Li Chang'an, kita menang, kita menang. Chang'an, ada apa denganmu? Bukan apa-apa. Gordon, sudah waktunya kamu menepati janji. Aduh, adik kecil. Siapa namamu? Li Chang'an. Kak Chang'an. Wah, matamu tajam sekali ya. Tapi kenapa sebelumnya aku tidak pernah mendengar namamu di kota Dianceng? Hei, Bos Gordon, dengar ya. Jangan banyak omong. Cepat tepati janjimu. Aku benar-benar mengantuk, ingin cepat pulang tidur. Oh ya, Chuling Yue, apa yang dia katakan padamu? Dia bilang kalau aku menang 1 ronde, dia akan membantuku melawan keluarga Xue. Baiklah, melawan keluarga Xue tidak masalah. Tapi Kak Chang'an, masalah hari ini kamu harus berbaik hati. Kamu mau ingkar janji? Kamu harus tahu, ini wilayahku, jangan kurang ajar. Aku sudah bilang tadi, masalah hari ini, kalau kamu mau mengalah, akan selesai begitu saja. Kalau tidak, kalian berdua tak akan bisa pergi dari sini. Jangan bergerak. Nah, sekarang gimana? Jangan bergerak sembarangan ya. Pisau ini tidak punya mata. Chuling Yue, cepat ambil taruhanmu. Sesuai kesepakatan, 2 batu ini akan kubawa. Dan kamu harus membantuku menghadapi keluarga Sui. Selama ini berburu angsa, hari ini malah dipatuk angsa. Chuling Yue, tinggalkan 2 giok merah itu untukku. Kalau tidak, aku akan bilang pada Kak Hong. Kak Hong tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Su Hong? Aku sudah menyuruh anak buahku mencari Kak Hong. Aku peringatkan kalian, kalau kalian tidak meninggalkan giok merah itu untukku, kalian pasti akan dihancurkan. Oh, aku takut. Baiklah, kalau Kak Hong sudah datang, kamu ceritakan baik-baik padanya. Bagaimana kamu ingkar janji? Chuling Yue, padahal aku tiap tahun kasih setoran ke Kak Hong loh. Semua tambang dan tempat bahan baku di sini di bawah perlindungan Kak Hong. Bahkan, ayahmu yang kepala desa ini pun harus menghormati Kak Hong. Oh, kok aku nggak tahu ya? Aku punya pengaruh sebesar itu. Kak Hong, akhirnya kau datang juga. Anak ini bikin onar di tempatku. Kau harus membantuku. Tuan Li. Tuan Li, Kak Hong, dia ini siapa? Tuan Li adalah penyelamatku. Tuan Li adalah penyelamatku. Sia, aku benar-benar harus berkorban banyak hari ini. Apa aku benar-benar harus membantu gadis ini melawan keluarga Sui? Kak Hong, karena kau sudah datang, jelaskan baik-baik pada Tuan Gordon. Giok merah. Kualitasnya ini hampir menyamai giok hijau kaisar kualitas terbaik. Tuan Li, bagaimana kalau aku yang bicara pada Gordon untukmu? Gordon, kau bertaruh dengan Nona Chu. Kau harus menepati janjimu. Kedua batu ini milik Nona Chu. Kau ada keberatan? Kak Hong, itu giok merah loh. Nilainya sampai 30 juta. 30 juta penuh.
Suom ini, dari tampangnya saja sudah bukan orang baik. Pasti akan menyuruhku mengembalikan giok merah itu. Bisakah Anda membantuku mendapatkannya kembali? Kita bagi 2, 50-50. Bagi hasil 50-50. Aduh, itu kan 15 juta penuh. Semuanya untukku. Tentu saja. Baiklah. Kalau begitu, Anda harus membayar ganti rugi sesuai harganya. Nona Chu 30 juta sebagai kompensasi atas pelanggaran kontrak Anda. Apa? Apa? Kak Hong, aku sudah kehilangan 2 giok merah kualitas terbaik dan aku masih harus memberinya 30 juta. Tidak kusangka Suhong ini masih punya sedikit hati nurani. Hanya saja aku tidak tahu, apakah dia benar-benar punya niat baik? Kenapa? Anda keberatan? Aku keberatan. Tuan Li, apa Anda merasa yang saya berikan terlalu sedikit? Berdasarkan performa kedua batu ini, paling-paling cuma 25 juta. Kamu bilang dia cuma bernilai 25 juta. Apa jangan-jangan giok merah ini ada rahasia lain? Jangan-jangan ini giok merah kualitas terbaik. Tapi di kota Dyeoncheong, kita belum pernah ada giok merah kualitas terbaik muncul. Kalau dia benar-benar giok kualitas terbaik, maka giok ini akan jadi harta karun langka. 30 juta? Itu lebih dari sekadar untung besar. Benar-benar giok merah kualitas terbaik. Hati-hati di jalan. Mata Tuan Li ini sungguh luar biasa tak tertandingi. Kalau begitu, karena Tuan Li dan Nona Chu masih ada yang perlu dibicarakan, saya permisi dulu. Semoga kita bertemu lagi. Baik. Kalau begitu, saya akan menunggu kejutan dari Kak Su. Baik. Saya akan menunggu Tuan Li. Tasar rubah Kenit. Li, Changgang, kamu beneran mau bikin perhiasan dari giok merah itu buat aku? Aku bilang, kamu nggak capek ya? Udah berapa kali dibilang? Aku cuma mau mastiin lagi. Untung kamu tahu diri. Anggap saja ini mahar lamaranmu untuk Nona ini. Akhir-akhir ini sering banget gara-gara wanita ini, aku jadi kena masalah. Aku harus menjauh darinya. Tidak boleh lagi terjebak lebih dalam. Li, Changgang, terima kasih banyak hari ini. Kalau bukan karenamu, aku pasti kalah dari orang itu hari ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah pada bibiku. Bukan. Kamu memang harus berterima kasih padaku. Kalau bukan karenamu, aku terlibat masalah ini. Aku sudah di rumah merayakan malam pengantin. Apa? Malam pengantin? Aduo kami itu cantik dan manis, lembut dan baik hati. Tidak seperti beberapa orang, sedikit-sedikit main pisau. Siapa yang main pisau, ha? Kamu. Nona Chu, sekarang kita sudah impas. Jangan ganggu aku lagi. Lagi pula, kamu adalah putri kepala desa dan pedagang giok besar dari keluarga Sue di utara. Itu pasangan yang sangat serasi loh. Kenapa kamu terus mengejarku? Li Changgang, kamu sama sekali tidak tahu. Li Changgang, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Seluruh desa Mengjing, puluhan ribu penduduknya, hidupnya bergantung pada bisnis giok. Keluarga Sue itu serakah dan ambisius. Jika mereka memonopoli pasar, kamu tahu apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka semua akan menjadi budak tambang keluarga Sue. Gadis ini memikirkan ternyata desa Mengjing. Ayahku itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Sebagai putri kepala desa, semua orang memanggilku putri kecil. Tapi putri macam apa aku ini? Bahkan keadilan dasar pun tidak bisa kupertahankan. Ling Yue. Baiklah, aku mengerti. Aku yang salah. Hari sudah mulai gelap juga. Aku antar kamu pulang ya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Li Changgang, sudah selarut ini. Belum makan kan? Bagaimana kalau? Lebih baik jangan deh. Ini cuma bikin aku repot kan? Kamu masuk duluan saja. Bibiku pasti sudah menyiapkan makanan untukku. Apa aku sebegitu menyebalkannya? Nemenin aku sebentar aja nggak bisa? Oke. Aku turutin maumu. Nggak apa-apa kan? Nah, gitu dong. Nona ini akan masak sendiri untukmu. Kamu beruntung banget loh. Biar kamu coba masakanku. Kamu beneran bisa masak? Nona Chu? Ya iyalah. Dulu aku lihat di rumah kami, bibi masak itu gampang banget. Sekali lihat, langsung bisa masak. Tentu saja, kamu adalah orang pertama di desa ini yang makan masakanku. Putri kecil desa Mengjing masak sendiri untukmu. Kamu nggak senang ya?
Kamu yakin ini bisa dimakan? Jangan-jangan kamu mau meracuniku? Meremehkan siapa nih? Tunggu saja. Akan kubuat kamu mencicipi masakan koki sejati. Hei, Chang'an, tolong carikan garam di mana? Oke. Li Chang'an, kamu cuma cari barang. Kenapa gerak-gerak terus? Maaf, Nona besar. Kamu lanjut masak aja. Aku mau cari sesuatu. Tolong bersihkan tempat ini. Biar aku saja. Nona, Nona, Nona. Tetua menyuruh Nona dan pemuda ini setengah jam lagi ke pemandian air panas Tianxi, kamar 101. Dia menunggu di sana. Chuan Qiang mencarimu untuk apa? Pemandian air panas Tianchi. Pergi lagi ke tempat kotor itu. Dari caramu bicara, kamu sepertinya kenal baik tempat itu. Itu tempat paling mewah di desa. Resor pemandian air panas. Tempat kotor, penuh maksiat. Dia menyuruhmu ke sana untuk apa? Ayo Nona Chu, kebetulan aku juga ingin bertemu Kepala benteng, Nona besar dan saudagar Li sudah tiba. Ling Jue, kau datang. Kalian semua, apa kalian tidak lihat? Menantuku sudah datang. Layani dia dengan baik. Kalian pasti akan dapat imbalan. Kakak tampan, bagaimana menurutmu tentang aku? Lihat aku dong. Benar-benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau tidak bisa bicara, jangan bicara. Aku mengajak Chang'an ke sini, tentu saja untuk bersenang-senang. Chang'an, pilih satu. Chuan Qiang, apa maksudmu? Maksud apa? Bukankah semua pria suka yang seperti ini? Benar kan? Chang'an tidak suka yang ini. Kepala pelayan Wang, panggil gadis-gadis baru itu. Suruh mereka masuk. Biarkan menantuku memilih dengan baik. Chuan Qiang, kau tak tahu malu. Sudah kuduga kau memanggil Chang'an kemari bukan dengan niat baik. Chang'an, ayo kita pergi. Pergi kemana? Kepala benteng Chu memintaku turun menemaninya bersantai. Karena dia begitu murah hati, kalau kau tidak suka, kau pulang saja dulu. Kau, bersantai? Mati saja kau bersantai. Aku tidak peduli padamu. Kepala benteng Chu, aku sudah membantumu mengusir Ling Yue. Kalau ada yang ingin kau katakan, Pelayan Wang, bawa mereka turun. Ayo, nona-nona. Aku tidak akan minum lagi. Malam ini aku masih harus mengantar barang. Mengantar barang? Bagus sekali. Kalau beruntung, bisa dapat cewek cantik juga. Lebih bagus daripada buka toko giok loh. Chu Zaizu memanggilku kemari hari ini untuk menuntut pertanggungjawabannya. Sekarang suruh kota Dianseng tahu kalau kau sudah tidur dengan Ling Yue. Kau tidak akan memberiku sebagai ayahnya penjelasan. Entahlah, penjelasan seperti apa yang Chu Zaizu inginkan. Bagaimana menurutmu desa Mengjingku ini? Chu Zaizu, silahkan bicara terus terang saja. Aku ingin kau mengambil alih desa Mengjing dan menjadi menantu keluarga Chuku. Bisnis keluarga aku serahkan. Wanita cantik menemanimu. Chu Zaizu, ini memang tawaran yang sulit ditolak. Jadi begitu. Kau setuju? Tidak. Chu Zaizu, Anda salah paham maksudku. Masalah Chu Ling Yue, aku akan mengurusnya. Sedangkan desa itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya seorang pedagang kecil, tidak pantas untuk hal besar. Jika Anda memanggilku kemari hanya untuk membicarakan ini, maka aku khawatir aku mengecewakan niat baik Anda. Dunia ini bukan berarti kau tidak mau, lalu bisa lari begitu saja. Kau masih berani keluar ya? Aku kira kamu bakal berendam seharian di sana. Aku sih mau banget, tapi aku takut ada yang mati karena marah loh. Cih, aku tidak akan marah sama bajingan sepertimu. Chu Wenqiang bilang apa padamu? Apalagi yang bisa dia katakan? Dia cuma bilang aku harus menjagamu baik-baik mulai sekarang. Dan desa Mengjing ini akan dipimpin olehku mulai sekarang. Tidak mungkin. Bajingan tua itu. Bagaimana mungkin dia menyerahkan desa Mengjing padamu? Kalau tidak percaya, ya sudah. Hei, kamu mau kemana? Pulang. Memangnya kemana lagi? Masih mau tidur di sini. Hati-hati. Ling Jue,
Chang'an. Ayah? Siapa itu? Berjanjilah padaku, kamu harus hidup dengan baik mulai sekarang. Jangan sampai identitasmu terbongkar. Berjanjilah padaku. Ayah? Ling Yue, jangan bicara. Aku akan membawamu berobat sekarang. Ayah, ibu, aku tidak ingin lari lagi. Kali ini aku juga tidak akan lari. Ling Jue, bagaimana perasaanmu? Dokter bilang asalkan dirawat dengan baik, bahkan bekas luka pun tidak akan ada. Chang'an, kamu seharusnya tidak terlibat dalam hal berbahaya ini. Karena Li Chang'an, pergilah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ling Yue, apa yang kamu katakan sih? Dengarkan aku sampai selesai. Sebelumnya kamu sudah membantuku beberapa kali. Kali ini, aku juga sudah melindungimu dari tebasan pisau. Mulai sekarang, kita impas. Ling Yue, apa kamu serius dengan semua ini? Ya. Aku hampir mati sekali. Jadi, aku jadi lebih mengerti banyak hal. Kita hanya kebetulan saja terlibat satu malam. Tidak ada dasar perasaan apapun. Lingkungan hidup kita berbeda. Pandangan hidup kita juga berbeda. Jika kita dipaksakan bersama, kita berdua akan menderita. Bukan begitu? Sekarang semua orang di kota Dianceng tahu aku sudah tidur denganmu. Apa kamu tidak takut tidak ada yang mau denganmu nanti? Kenapa harus ada yang mau? Aku tidak akan mati tanpa pria. Kenapa harus ada yang menikahiku? Kalau tidak ada apa-apa lagi, kamu bisa keluar dulu. Aku mau istirahat. Baik. Ini kata-katamu loh. Kalau begitu, istirahatlah yang tenang. Setelah ini, kita impas. Ada apa sih, cengeng? Cepet lap saja. Nona Chu, tumben sekali Anda sudah datang ke desa Mengbang kami. Bagaimana? Sudah berubah pikiran? Mau masuk ke gerbang keluarga Sueku dan jadi wanita Suechan? Mimpi saja. Aku yang menyuruhnya datang. Kau bocah ingusan. Berani-beraninya datang ke desa Mengbang kami untuk pamer kekuatan. Kau tahu ini tempat apa? Bukankah kau menginginkan urat giok desa Mengjing? Chang'an, kau. Percayalah padaku. Kau bilang itu benar. Kau bisa memutuskan? Aku bilang dia bisa memutuskan. Ya dia bisa memutuskan. Baiklah. Asal kau mau menyerahkan urat giok desa Mengjing, setelah ini di kota Dianceng, apapun yang kau inginkan akan kau dapatkan. Kau ingin urat giok desa Mengjing? Bisa saja. Tapi bukan kami yang menyerahkan, melainkan kau yang mengambilnya dengan kemampuanmu sendiri. Mengambilnya sendiri? Maksudmu? Bagaimana cara bertarung gioknya? Kau yang tentukan. Jika kau menang, kami akan menyerahkannya dengan sukarela. Tambang giok desa Mengjing. Kalau kau kalah, mulai sekarang, kau tidak boleh dengan cara apapun mengincar tambang giok desa Mengjing dan Ling Yue. Beraninya kau mempermainkanku, sialan. Tambang giok desa Mengjing. Meskipun kau tidak menyerahkannya, aku tetap punya cara untuk merebutnya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan meledakkan tambang giok desa Mengjing itu. Benar-benar memupus harapanmu, agar kau tidak mendapatkan apa. Baik. Kau memang kejam, bocah. Tapi kau tidak pantas bertarung giok denganku. Biarkan saja 4 master adu giok andalanku yang bertarung denganmu. Ternyata, 4 master kota Dianceng. Kalian berempat adalah tokoh terkenal di kota Dianceng. Ternyata kalian melayani Xue Chen, si anak manja ini. Apa kalian tidak takut merusak reputasi kalian? Kenapa melayaniku? Bukan karena aku, keluarga Xue punya uang, kekuasaan, dan pengaruh. Burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Bergabung dengan keluarga Xue adalah pilihan yang bijak. Aku sarankan kalian, lebih baik menyerah saja. Urat giok desa Mengjing ini, cepat atau lambat akan jadi milikku. Jangan harap. Tidak apa-apa, ada aku. Chang'an desa, Mengjing, dan juga takdirku, semuanya kuserahkan padamu. Alasan kenapa kau sekarang bisa begitu percaya diri, itu karena kau sama sekali tidak tahu siapa saja yang ada di hadapanmu. Hari ini, biar aku merendahkan diri untuk memperkenalkan mereka padamu. Biar kau tahu siapa mereka. Ini Gu Xinghuai, sang bijak timur. Keahlian yang menilai giok dengan kain hitam tak tertandingi di dunia. Ini Li Dangxin, sang bijak barat.
Keahliannya mengukir giok tak ada duanya. Ini Chen Tianyi, sang bijak selatan. Dia bisa menilai giok hanya dengan mendengar suaranya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Dan yang terakhir, Ku Shentong, sang bijak utara. Keahliannya, menilai giok dengan benang gantung juga tak tertandingi. Selama kau bisa mengalahkan mereka berempat sekaligus, aku tidak akan mengambil urat giok desa Mengjing. Kenapa? Takut? Kalian mau satu persatu atau maju bersamaan? Anak bodoh. Benar-benar tidak tahu diri. Biar aku yang pertama memberimu pelajaran. Ini baru namanya keahlian sejati. Anak muda, hari ini kau akan kulihatkan penilaian giok kain hitam Tetuagu. Biar kau tahu. Tetuagu paling ahli dalam penilaian giok kain hitam. Ini tidak adil. Apa yang adil atau tidak adil? Di wilayahku, kau harus ikut aturanku. Pertandingan ini akan menggunakan penilaian giok kain hitam. Siapa yang memilih giok paling bernilai dari balik kain hitam, dialah pemenangnya. Baiklah, kalau begitu kita bertanding penilaian giok kain hitam. Anak muda, kalau aku yang memilih duluan, nanti ada yang bilang aku menindas anak muda. Aku beri kau kesempatan, kau pilih duluan. Kenapa belum bergerak? Takut. Kalau begitu, menyerah saja lebih awal. Penilaian giok kain hitam ini membosankan sekali. Bagaimana kalau kita tambah taruhannya? Bagaimana kalau penilaian giok lewat kain? Penilaian giok lewat kain? Mana mungkin ada yang bisa melakukan itu? Pria tampan yang dibawa Chu Lingyue ini terlalu sombong. Dia pasti tahu, dia tidak bisa menang. Makanya dia mengusulkan cara yang mustahil, agar semua orang mengandalkan keberuntungan. Penilaian giok lewat kain, bukankah itu murni mengandalkan keberuntungan? Mengandalkan keberuntungan, aku juga tidak takut. Baiklah, aku akan bertanding denganmu. Menilai giok dari balik kain. Silakan mulai duluan. Baik. Yang ini saja. Anak ini beruntung sekali. Ternyata giok ungu kualitas terbaik. Tidak mungkin, dia cuma anak kemarin sore. Bagaimana mungkin dia bisa jadi lawan Tetuagu? Tetuagu, silahkan. Tidak bisa. Kalau aku kalah dari anak ini, reputasiku seumur hidup akan hancur. Tidak bisa, aku tidak boleh kalah. Yang ini, yang mana sebenarnya? Tetuagu, bagaimana kalau aku bantu kamu? Pilih yang ini. Yang ini pasti bisa mengalahkanku. Tidak perlu kau ikut campur. Aku sengaja tidak memilih yang itu. Yang ini saja. Apa? Bagaimana mungkin? Kenapa bisa begini? Tetuagu yang dia keluarkan ternyata giok sampah yang tidak bernilai sepeser pun. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Dasar pecundang. Sepertinya putaran ini kita menang. Hanya menang satu putaran karena keberuntungan saja. Putaran berikutnya, lihat saja bagaimana kamu bisa menang. Apa benar ini cuma keberuntungan? Kalian bisa coba lagi. Putaran berikutnya, siapa yang mau maju duluan? Masih muda, tapi tidak tahu diri. Menilai giok dengan kain hitam ini, kamu menang karena keberuntungan. Tapi, mengukir giok itu murni soal teknik. Aku mau lihat bagaimana kamu bisa menang. Putaran ini, aku yang akan melawanmu. Tetuali mau bertanding bagaimana? Aturannya biar Anda yang tentukan. Baik, kita akan mengukir patung Buddha. Siapa yang duluan selesai mengukir patung Buddha giok, dialah yang menang. Aku sudah mendalami seni ukir giok puluhan tahun. Patung Buddha giok yang kuukir tidak kurang dari 1000. Melawan aku dalam mengukir patung Buddha giok. Meskipun aku memberimu satu tangan, kamu tetap tidak akan menang. Baik, sesuai kata Tetuali, silahkan. Dia ngapain? Kok gioknya dibuang? Memangnya apa lagi? Mengukir giok kan tidak bisa mengandalkan keberuntungan, pasti merasa tidak bisa menang. Jadi kesal dan marah, langsung saja mengbuang gioknya.
Tuan Li, saya mempermalukan diri sendiri. Kau bukan manusia. Tuan Li ini kok memaki orang? Kau adalah dewa. Kenapa ada orang bicara setengah-setengah begitu? Teknik ukiran melayang pemuda ini benar-benar seperti dewa. Teknik dewa. Saya hari ini kalah dengan lapang dada. Saya permisi dulu. Chang'an, kejutan yang kau berikan padaku semakin banyak saja. Sochan, pertandingan ini aku beruntung menang lagi. Masih ada 2 pertandingan lagi. Silahkan. Menang saja terus sesukamu. Sebanyak apapun kau menang, hari ini kau tidak akan bisa keluar dari gerbang desa ini. Pertandingan selanjutnya. Siapa yang maju? Aku yang maju. Aku akan memuji anak muda ini untuk menguji kemampuannya. Di dalam 5 mangkuk ini, ada 5 batu giok dengan nilai yang berbeda-beda. Kalian hanya boleh menggunakan palu kecil untuk mengetuk mangkuk atau meja. Nilailah gioknya dari suaranya. Siapa yang memilih giok dengan nilai tertinggi, dialah pemenangnya. Keduanya mulai bersamaan. Tetua Chen, maafkan aku. Ini dia. Ternyata giok merah kualitas terbaik. Sepertinya pria tampan yang dibawa Chu Lingyue ini memang punya kemampuan. Curang. Kamu curang. Ronde ini tidak sah. Tuan muda Sui, memang aku yang kalah. Kemampuan anak muda ini sudah melebihi diriku. Aku kalah dengan lapang dada. Aku sudah tidak pantas berada di sini. Permisi. Lalu, pertandingan selanjutnya. Tetua Gu, apakah masih perlu dilanjutkan? Kenapa tidak boleh? Aku tidak percaya. Kamu bisa mengalahkan 4 orang sekaligus. Tuan muda Shu, memang sudah tidak ada gunanya melanjutkan pertandingan. 4 sesepuh kota Diancheng. Kami bisa dibilang seimbang. Tidak ada yang mau mengalah. Tapi hari ini, pemuda ini bisa mengalahkan 3 orang sendirian. Aku kalah. Memang sudah tidak ada gunanya melanjutkan pertandingan. Saya permisi. Dasar sampah. Belum bertanding sudah menyerah. Mulai sekarang, tidak akan ada tempat lagi untukmu di kota Diancheng. Sui-chan, pertandingan ini, aku menang. Ja, kamu memang menang. Tapi kamu juga bisa mati sekarang. Tidak kusangka keluarga Shui kalian begitu tidak menepati janji. Kamu bicara soal janji denganku. Aku tidak akan menepati janji dengan orang mati. Setelah hari ini, kalian berdua akan jadi mayat. Serang mereka! Mau apa kau? Aku adalah tuan muda nomor 1 di kota Diancheng. Kalau kau berani menyentuhku, kau tidak akan berakhir baik. Shu-chan, ingat baik-baik. Namaku Li Chang'an, bukan cowok manja. Pergi sana. Camkan ini. Selama kau di kota Diancheng, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Aku lengah. Dia berhasil kabur. Kau pikir aku tidak tahu? Kau hanya ingin menakut-nakutinya. Tapi memang benar, aku juga tidak mau benar-benar bermusuhan dengan keluarga Sui. Ayo, kita pulang. Tidak kusangka dia semudah itu ditakuti. Ayo. Ayah, kau harus membunuh Li Chang'an itu. Buat dia mati tanpa kuburan. Anakku, tenang saja. Di kota Diancheng, siapapun yang berani menyinggung keluarga Sui, dia harus mati. Tapi Li Chang'an ini, sendirian di arena adu giok, dia bahkan menang melawan 3 dari 4 suci Diancheng dan membuat Gu Sentong, Suci Utara, mundur tanpa bertarung. Orang ini benar-benar nyata. Meskipun tidak terima, tapi Li Chang'an ini, teknik adu gioknya memang luar biasa. Terutama jurus itu, ukiran giok melayang, benar-benar tidak masuk akal. Ukiran giok melayang. Baiklah, kamu urus urusanmu dulu. Baik, siap ayah.
Tolong panggil Tuan Tojo Ichiro kemari. Keluarga Lee, kalian benar-benar seperti hantu yang tak bisa diusir. Manajer Lee, Anda siapa? Keluarga Sui. Sui Qishan. Sui-chan adalah putraku. Benar-benar, setelah yang muda dipukul, yang tua datang. Kalian datang untuk balas dendam. Hari ini kami bukan datang untuk balas dendam. Kami hanya ingin mencari Tuan Lee untuk bertanding. Bertanding? Bertanding apa? Dari putraku, aku tahu Tuan Lee di arena adu giok melawan 4 master kota Diancheng sendirian dan masih bisa menang telak. Benar-benar berbakat di usia muda. Ini adalah Tuan Tojo Ichiro dari negara bunga sakura. Dia juga seorang ahli belah batu. Mendengar reputasi Anda, itulah mengapa saya ingin menantang Anda. Saya tidak menerima tantangan ini. Kalian pulang saja. Si sakit dari Asia Timur, tetaplah si sakit dari Asia Timur. Tunggu. Tantangan ini saya terima. Selama kamu menerima tantangan ini, aku pasti bisa memverifikasi identitasmu. Tuan Lee, kami punya satu syarat lagi. Syarat apa? Jika Tuan Lee kalah, urat giok desa Mengjing harus diserahkan kepada kami. Kalau saya tidak setuju? Kalau begitu, saya tidak takut memberitahumu. Yang ingin mendapatkan urat giok desa Mengjing, bukan saya, Sui, melainkan Kekaisaran Bunga Sakura yang agung. Siapapun yang berani menghalangi jalan Kekaisaran Bunga Sakura, siapapun itu harus mati. Ternyata keluarga Sui menjadi anjing peliharaan negara Bunga Sakura. Pantas saja tubuhnya bau budak. Jangan lupa, ini adalah negara Xia. Anak muda, aku tidak akan berdebat denganmu. Jika kalah, tambang giok itu milikku. Kalau menang, keluarga Sui akan menjauh dan takkan mengganggu lagi. Chang'an, aku tahu kamu sangat mahir dalam seni belah batu. Tapi Tojo Ichiro, anak buahnya itu, tidak mudah dihadapi. Tojo Ichiro? Belum pernah dengar. Dia bukan tandinganku. Orang Zongxia, kamu terlalu sombong. Di Zongxia kalian, yang bisa mengalahkan orang negara Bunga Sakura dalam Feng Shui dan belah batu, hanya Raja Naga Giok dari keluarga Lee itu. Tapi sayangnya, dia sudah mati. Raja Naga yang kamu sebutkan itu, bagaimana dia mati? Kenapa aku belum pernah dengar tentang orang itu di dunia belah batu? Jujur saja Raja Naga itu, kami sendiri yang membunuhnya. Siapa suruh mereka tidak tahu diri menghalangi jalan Tuan Tojo? Jadi, kematian orang tuaku adalah ulah 2 orang di depanku ini. Kamu berani memukulku? Kamu berani memukulku? Aku tidak hanya berani memukulmu, tapi juga akan melumpuhkanmu. Kurang ajar. Sombong banget. Lee Chang'an, kamu berani memukul Tuan Tojo Ichiro? Itu sama saja tidak menganggap keluarga Shueku. Kalian semua, serang dia. Maju. Tunggu. Biar aku sendiri yang menghadapinya. Biar dia merasakan kekuatan orang negara Bunga Sakura. Baik, Tuan Ichiro. Kamu? Ayo. Kamu cari mati. Aduh. Kenapa kamu di sini? Kak Chang'an dalam bahaya. Tentu saja aku datang untuk melindungi Kak Chang'an. Kalian semua, selama ada aku di sini, kalian jangan harap bisa menindas Kak Chang'an. Nona, kalau hari ini aku memang ingin menindasnya, apa yang bisa kamu lakukan? Orang negara Bunga Sakura, kamu menindas Lee Chang'an. Itu sama saja menindas aku. Aku bukan orang yang mudah ditindas loh. Kamu tahu aku siapa? Gadis ini memang bukan orang sembarangan. Siapa kamu? Dengar baik-baik semuanya. Aku putri direktur Platinum Capital. Kalau kalian berani macam-macam padaku, tanggung sendiri akibatnya. Platinum Capital? Kekuatan ini tersebar di seluruh dunia, menguasai 1/3 urat nadi ekonomi global. Kalau yang Aduo bilang itu benar, mereka pasti tidak akan berani macam-macam. Aduo ada atau tidak, orang negara Bunga Sakura rendahan ini tidak ada apa-apanya bagiku. Kak Chang'an, aku sudah menolongmu dengan baik, tapi kamu tidak menghargainya. Aku marah loh. Aduo, aku menghargainya, sangat menghargainya. Chang'an, aku tidak berguna. Bukan hanya tidak bisa membantumu, tapi juga merepotkanmu. Ling Jue. Cukup. Di sini bukan tempat kalian bermesraan. Nona, ku dengar petinggi Platinum Capital selalu membawa lencana giok. Apa kau punya? Maksudmu ini? Ternyata dia benar-benar putri Platinum Capital. Sekarang, kalian sudah membuatku bawa mereka pergi. Sebagian ekonomi negara Bunga Sakura ada di tangan
Platinum Capital. Aku tidak bisa menyinggung perasaannya. Nona yang terhormat, tentu saja kau bisa membawa Li Chang'an dan mereka pergi. Tapi barusan, Li Chang'an dan aku sudah sepakat untuk adu giok. Pertandingan belum dimulai. Penakut sekali. Apa katamu? Orang negara bunga sakura, diam! Kak Chang'an, apa kau benar-benar akan bertanding dengan mereka? Kali ini, bukan hanya kebencian negara, tapi juga dendam keluarga. Ini bukan sekedar adu giok lagi. Ayo. Baiklah, karena kau sendiri yang mencari mati. Kalau begitu, mari kita mulai. Kita bertanding dalam waktu sebatang dupa menyala. Siapa yang bisa membelah batu mentah paling banyak? Lalu, bagaimana jika jumlahnya sama? Jika jumlahnya sama, kita akan melihat kualitas batu mentah yang dibelah. Itu berarti ini tidak hanya menguji kecepatan seseorang, kemampuan membelah batu, tapi juga ketajaman mata seseorang. Betul. Li Chang'an, sebaiknya kau menyerah saja sekarang. Ini adalah jurus andalan Tuan Tojo Ichiro. Kau pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Justru karena itu jurus andalannya, aku makin harus menang. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu, mari kita mulai pertandingannya. Baik, Tuan Ichiro. Bawa kemari 2 keranjang batu giok mentah itu. Angkat ke sini. Batu-batu ini, kau pilih duluan. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Giliranmu. Tidak perlu memilih. Batu-batu ini, aku ambil semua. Aku tidak setuju. Ini tidak adil. Batu mentah milik orang negara bunga sakura ini lebih banyak dari Kak Chang'an. Tidak adil. Apa kita punya aturan bahwa setiap orang harus punya jumlah bahan yang sama? Karena tidak ada, apa yang tidak adil? Kau berdebat kusir. Sudah, aduh. Memang tidak ada aturan dalam pertandingan ini bahwa jumlahnya harus sama. Dan juga Li Chang'an yang bilang, mereka boleh memilih duluan. Lagi pula, pertandingannya sudah dimulai. Li Chang'an, aku lihat bagaimana kau bisa mengalahkan Tuan Tojo Ichiro. Cepat bukan berarti bisa menang. Jumlah banyak juga bukan berarti bisa menang. Cepat dan jumlah banyak itu berarti menang? Dia bahkan dalam waktu sebatang dupa sudah berhasil membelah batunya. Lihat kan, Li Chang'an, inilah kemampuan Tuan Tojo Ichiro. Sebaiknya kau menyerah saja. Chuling Yue, Kak Chang'an tidak akan kalah kan? Tojo Ichiro membelah 2 batu pasir. Chang'an masih punya kesempatan menang. Betul. Selama Chang'an membelah batu mentah yang sama dengannya, jumlahnya akan seimbang. Tuan Tojo Ichiro saja masih mungkin membelah batu pasir. Dia, Li Chang'an, bagaimana bisa menjamin batu mentahnya tidak ada yang sia-sia? Karena aku lebih hebat dari... Apa? Dia berhasil mengeluarkan giok dari semua batunya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia, Li Chang'an itu, bagaimana bisa dalam waktu sebatang dupa menyelesaikan belah semua batu mentah dan semuanya mengeluarkan giok? Apa yang tidak mungkin? Kalian kalah. Siapa bilang aku kalah? Meskipun dia berhasil mengeluarkan giok dari semuanya, tapi jumlah giok yang kami belah juga sama persis. Betul. Jika kalian ingin mengalahkan Tuan Tojo Ichiro, kalian harus melampaui Tuan Tojo dalam nilai gioknya juga. Li Chang'an, kau bisa menyelesaikan belah batu mentah ini dalam waktu sebatang dupa. Kau memang punya kualifikasi untuk bertanding denganku. Tapi pada akhirnya kau tidak akan bisa mengalahkanku. Kalian orang Zhongxia, pada akhirnya akan kalah dari kami, orang negara bunga sakura. Hei, orang negara bunga sakura, apa kalian tidak mau membuka mata kalian lebar-lebar dan melihat seperti apa batu yang kubelah ini? Baru bicara tentang kami. Apa ada kemungkinan menang? Apa kita orang Zhongxia bisa menang? Li Chang'an, bahan mentahmu itu semua yang sudah ditolak Tuan Tojo Ichiro. Tuan Tojo Ichiro bahkan tidak perlu melihat. Sudah tahu dia lebih baik darimu. Lalu bagaimana jika penglihatan Tuan Tojo Ichiro tidak bagus? Lalu mau bilang apa? Tidak mungkin. Tuan Tojo Ichiro, dia adalah ahli di dunia giok. Pasti tidak mungkin salah lihat. Lalu, giok hijau kaisar ini apa? Nani? Dia ternyata menemukan giok hijau kaisar. Itu giok hijau kaisar. Hanya giok ini saja bernilai 50 juta. Aku sudah tahu. Kak Chang'an pasti tidak akan kalah. Orang negara bunga sakura, batu yang kubelah ini bernilai 80 juta. Beberapa batumu itu totalnya paling hanya 10 juta kan? Anak muda, kalau kau berani, ayo bertanding lagi denganku. Betul. Tadi Tuan Tojo Ichiro sengaja membiarkanmu. Li Chang'an, kalau kau punya nyali, berani tidak melawan Tuan Tojo? Sekali lagi. Orang negara bunga sakura. Sue-chan, kau benar-benar tidak tahu malu. Kalian biarkan Kak Chang'anku. Aku tidak melihatnya. She-chan,
Tojo Ichiro, aku harap kalian mematuhi aturan pertandingan. Kami bilang akan bertanding dengan Lee Chang'an, tapi tidak bilang berapa ronde. Jadi, selama kami tidak mau, Lee Chang'an tidak akan dianggap menang. Kau curang! Sue Kishan, apa kau juga berpikir begitu? Apa yang dikatakan Sui-chan benar? Tadi Tuan Toju, saat menjelaskan aturan pertandingan, tidak menyebutkan berapa ronde pertandingan. Baiklah. Kalau begitu, kita bertaruh lagi. Tapi kali ini, taruhannya harus ditambah sedikit. Oh, taruhan apa yang ingin kau tambah? Jika aku menang, aku ingin nyawamu. Baik. Jika aku menang, aku ingin kau berlutut di depanku dan bunuh diri. Coba katakan, kali ini mau bertaruh apa? Pertandingan selanjutnya, kita akan bertanding siapa yang bisa dalam 1 menit mengukir naga yang sempurna. Tidak masalah. Bawa kemari. Berikan mereka giok. Baik. Pertandingan dimulai sekarang. Lee Chang'an ini, teknik ukirnya apa-apaan sih? Jelas-jelas belum pernah belajar mengukir. Dibandingkan dengan teknik Tojo Ichiro, sama sekali tidak ada apa-apanya. Kamu bicara apa sih? Ukiran Kak Chang'an jelas-jelas 1000 kali lebih bagus dari orang negara bunga sakura itu. 1000 kali lebih bagus. Walaupun tidak bagus, Tojo Ichiro sudah pernah kalah dari Lee Chang'an sekali. Kalian. Aku sudah selesai mengukir. Naga. Naga ukiran Tuan Tojo Ichiro benar-benar sempurna. Sempurna. Naga Tojo Ichiro seolah membuatku melihat naga sungguhan. Dia memang mengukir dengan baik. Lee Chang'an, kamu kalah. Tidak. Yang menang adalah aku. Naga yang diukir Kak Chang'an. Sepertinya ada semacam perasaan yang membuatku ingin memujanya. Betul sekali. Jika naga ukiran Tojo Ichiro adalah patung Dewa Naga, maka naga yang diukir Chang'an adalah naga yang memiliki jiwa. Naga langit yang melayang ke angkasa. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin Lee Chang'an bisa mengukir naga langit? Sepertinya seekor. Naga langit yang seolah bisa terbang di angkasa. Ini membutuhkan puluhan tahun mengukir untuk mencapai tingkat keahlian seperti ini. Hei, orang negara bunga sakura. Apa kau masih berani bersaing denganku sekarang? Tojo Ichiro, tidak peduli berapa kali lagi kita bersaing, kau tidak akan pernah bisa menang. Karena kami tidak akan pernah kalah. Betul sekali. Kau pikir aku kalah? Kau pikir kami orang negara bunga sakura kalah? Kalianlah yang kalah. Tojo Ichiro, kau ingin membunuh kami untuk membungkam. Pintar. Selama aku membunuh kalian, yang kalah bukan aku. Tojo Ichiro, bukan aku. Negara bunga sakura. Suekan, serang mereka. Bunuh mereka. Itu Tuan Tojo Ichiro. Kalian, serang! Hentikan! Jika kalian berani menyentuh keluargaku, mereka tidak akan membiarkan kalian lolos. Nona terhormat. Jika kau mati, anggota keluargamu hanya akan mengira bahwa putri kepala desa Mengjing membunuhmu. Alasannya sederhana, karena seorang pria. Kau berani. Kenapa tidak? Serang. Negara bunga sakura? Idemu bagus, sayangnya hanya dengan beberapa bawahan ini. Terlalu mudah. Katakan, apa yang harus kulakukan padamu? Tak kusangka. Di desa kecil ini, masih ada ahli seperti ini. Lee Chang'an, kau gila. Tuan Tojo Ichiro adalah perusahaan giok negara bunga sakura. Duta pertukaran yang ditunjuk. Dia menguasai setengah dari sumber daya pertukaran giok di kota Biancang. Menyentuhnya, kau gila. Benar. Lee Chang'an, kau berani membunuh Tuan Tojo Ichiro? Apa kau ingin kami semua ikut mati bersamamu? Banyak omong kosong. Lee Chang'an, jika kau membunuhku, kau akan menyesal. Negara bunga sakura memang pengecut. Awalnya mereka yang ingin bertarung, sekarang tidak bisa menang, mulai mengancam kita. Kali ini kau pintar. Ayo pergi, ayo. Tojo Ichiro, jika aku membiarkanmu pergi, aku akan menyesal seumur hidup. Kau. Lee Chang'an, kau benar-benar berani membunuh Tuan Tojo Ichiro.
Kau gila. Sekarang, giliran kalian. Sekarang, giliran kalian. Keluarga Sue bersekutu dengan negara bunga sakura. Berapa banyak kejahatan yang sudah kalian lakukan? Membahayakan sesama warga, membahayakan kepentingan bangsa. Bukankah kalian suka menjadi anjing bagi orang negara bunga sakura? Hari ini akan kubuat kalian tahu. Kalian harus membayar harganya. Ayah, tolong aku. Li Chang'an, kau berani membunuh anakku? Aku akan membunuh Juling Yue. Kau berani? Chang'an, jangan pedulikan aku. Bunuh saja dia. Lihat saja apa aku berani atau tidak. Li Chang'an, aku ulangi sekali lagi, lepaskan anakku. Baik. Aku hitung sampai 3. Kita lepaskan Sandra bersamaan. 1, 2, 3. Ayah. Ling Jue, kau baik-baik saja? Ayah. Anakku, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayah. 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 Kamu. Ayah, ini bukan salahku. Kau yang mengajariku. Kau yang bilang padaku, hanya nyawaku sendiri yang berharga. Ayah, aku hanya ingin hidup. Ini Li Chang'an. Li Chang'an yang memaksamu mati. Ayah. Li Chang'an. Sue-chan. Oh, Sue-chan. Ayahmu saja bisa. Harimau buas pun tak makan anaknya. Tak kusangka kau lebih kejam dari ayahmu. Kau bahkan menjadikannya tameng. Kaulah pembunuhnya. Omong kosong. Li Chang'an, kau cuma penjual giok rendahan. Apa hakmu menceramahiku, hah? Aku tuan muda keluarga Shui. Aku tuan muda nomor 1 di kota Diancheng. Aku tuan muda nomor 1 di kota Diancheng. Tuan Li, apakah perlu aku? Tidak perlu pedulikan dia. Setiap orang punya karmanya sendiri. Dia tidak akan bisa lari. Li Chang'an, kalau dendam ini tidak terbalas, aku bukan manusia. Akan kubuat kau hancur berkeping-keping. Kenapa kalian semua melihatku begitu? Aku tidak tahu apa-apa loh. Oh iya, Bibi sudah menyiapkan makan malam, menunggu kita di rumah. Ayo pergi. Aduh, Paman Chu. Ling Yue. Bisnis giok desa Mengjing ini, aku benar-benar tidak bisa mengurusnya. Aku cuma pemilik toko giok kecil. Tidak bisa mengurus bisnis sebesar ini. Lagi pula, ratusan orang ini hidup dari ini loh. Aku benar-benar tidak bisa. Aduh, Nak Li, kisahmu itu sudah tersebar di mana-mana. Kalau kamu cuma bersembunyi di toko giok kecilmu, jadi bos kecil saja, mana pantas sih? Nanti mereka akan bilang, desa Mengjing kita tidak tahu menghargai bakat. Aduh, aku cuma sendirian, tidak bisa mengurus urusan desa. Di desa ini, yang berbisnis giok bisa sampai 100 tahun. Atau paling tidak puluhan tahun. Pengalamanku masih sedikit. Aku benar-benar tidak bisa mengurus sebanyak ini. Chang'an, tunggu sebentar. Chang'an, kemampuanmu sudah terbukti. Tidak akan ada yang tidak patuh padamu. Lagi pula, bukankah ada aku? Aku akan membantumu. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada semua orang. Mereka semua bersedia, kan? Betul, Tuan Li. Kami semua bersedia. Kau sudah membantu kami menyingkirkan para penjahat dari keluarga Shui itu. Kami percaya padamu. Kau orang baik, ayolah. Bos Li, semua prestasimu sudah tersebar di seluruh kota Diancheng. Beberapa desa lain iri pada kami loh. Kami semua bersedia membiarkanmu mengelola bisnis giok desa kami. Betul, ayolah. Kami semua bersedia. Betul, ayolah. Chang'an, Bibi tahu apa yang ada di pikiranmu. Bibi harap kau bisa melupakan masa lalu dan berani menyongsong masa depan. Sekarang, sudah saatnya. Sudah saatnya mengambil langkah ini. Bagaimanapun juga, Bibi akan selalu di belakangmu, mendukungmu. Betul, Kak Chang'an, aku yakin Kakak pasti akan berhasil. Betul, Tuan Li. Seluruh industri giok kami akan mendukungmu sepenuhnya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengambil alih. Tapi hanya sementara. Kau tahu, aku ini orangnya paling benci masalah. Nanti kalau Ling Yue sudah bisa mandiri sepenuhnya, aku akan mengembalikannya. Bagus. Karena semuanya sudah beres, pernikahanmu dengan Ling Yue bukankah sudah saatnya dijadwalkan? Menurutku tanggal 8 bulan depan adalah hari baik. Betul. Tanggal 8 bulan depan adalah hari baik.
Bukan begitu? Betul, iya. Betul, iya. Memang begitu. Aku. Kenapa? Kau tidak mau? Mau. Kak Chang'an harus jadi milikku. Sepertinya aku harus menghubungi ayah untuk memastikan dugaanku. Kak Chang'an, bagaimanapun kelihatannya, dia seperti pria yang ayah kenalkan padaku. Tunangan jenius judi batu itu. Wah, Ling Yue kita yang tak kenal takut ini ternyata malu juga. Mana ada? Aku senang sekali bisa menikah dengan Chang'an. Cuaca hari ini bagus sekali. Semoga tidak ada masalah lagi. Tenang saja. Kamu tunggu saja dengan tenang. Si brengsek itu akan menjemputmu. Untung saja aku berhasil kembali. Pulang ke rumah itu merepotkan sekali. Jauh sekali lagi. Hampir saja merusak rencana aku. Kak Chang'an, kamu harus menungguku. Aduh, sudah kembali. Pas sekali hari ini. Chang'an dan Ling Yue sedang menjemput pengantin. Kak Chang'an ada di mana? Aku ingin menemuinya dulu. Dia ada di pavilion Si Hui Zai. Sekarang ini mungkin sudah dalam perjalanan menjemput pengantin di keluarga Chu. Kak Chang'an, kamu harus menungguku. Terima kasih ya. Tunggu sebentar. Kak Hong, aku cuma menikah saja kok. Tidak perlu sampai seramai ini kan? Mana bisa begitu? Kamu sekarang kan orang terkenal di dunia giok kota Dianchang. Bagaimana kalau ada yang membuat onar di pernikahanmu? Sepertinya tidak akan deh. Kak Chang'an! Aduh, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah kembali ke utara? Pas sekali, kamu kembali hari ini. Langsung bisa menghadiri pernikahanku. Kak Chang'an, kamu tidak boleh menikah dengan Chu Ling Yue. Aduh, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Dulu aku kabur dari perjodohan dan sampai di sini. Dan Kak Chang'an, aku bertemu denganmu di sini dan jatuh cinta padamu. Dan aku sudah meminta ayah untuk memverifikasi. Kamu adalah tunanganku. Kamu tahu tidak betapa senangnya aku setelah mengetahui kabar ini? Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tunanganmu. Kok aku nggak tahu? Li Chang'an itu tunangannya Aduo. Nggak bisa. Aku harus cepat-cepat kasih tahu Nona Chu. Nona, gawat Nona. Ada apa? Jangan buru-buru. Cerita pelan-pelan. Apa ada masalah? Iya. Aduo menahan Tuan Li dan bilang Tuan Li itu tunangannya. Apa? Ayo kita lihat. Jangan buru-buru. Lari pelan-pelan. Kak Chang'an, kamu cuma boleh nikah sama aku. Aduh, dengerin penjelasanku dulu. Li Chang'an, ada apa ini? Aku udah nunggu kamu lama banget. Ling Yue, aku juga nggak mau begini sih. Ini kan situasi darurat. Aduh, aku tahu kamu suka Chang'an. Tapi kami berdua sebentar lagi akan menikah. Ditambah lagi, kami berdua sudah menjadi suami istri. Aku kasih tahu ya, nggak ada yang bisa merebut dia. Aku nggak peduli. Pokoknya dia itu tunanganku. Aku mau malam pertama dengannya. Dia milikku. Milikku?